Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dengan berita saham terbaru yang selalu hadir setiap pagi untuk menemani aktivitas pagi Sobat Saham semuanya. Untuk itu jangan kemana-mana, simak sampai habis. Berita pertama kita awali dari Wall Street ya. Nah, karena pemilu Amerika Serikat tanggal 8 kemarin itu mendorong Wall Street rally 3 hari beruntun. Jadi non-stop, kalau udah turun akhirnya 4 hari beruntun turun dan naik 3 hari beruntun gitu ya. Nah, ini dia. Dow Jones naik 1%, S&P naik 0,54% dan Nasdaq 0,72% ya. Nah, pemilu ini bukan pemilu pemilihan presiden ya. Kita tahu bahwa untuk kekuasaan Joe Biden masih 2 tahun lagi. Jadi ini adalah pemilu sela untuk memilih seperti Senat, kemudian DPR, seperti itu. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan bursa Asia nih? Bursa Asia ini ditutup beragam ya. Ada Nikkei yang melonjak, tapi IHSG ini loyo ya. Kemarin IHSG dari awal perdagangan sampai sore akhir perdagangan masih merah. Nah, dan ada beberapa nih saham yang dijual oleh asing ya. Kemarin namanya kalau IHSG merah tuh pasti banyak yang jual dan biasanya biang keroknya tuh asing ya, karena mereka menjualnya dalam jumlah besar. Nah, kita intip nih apa aja 10 saham yang dijual oleh asing kemarin sehingga menyebabkan IHSG drop. Ini dia daftarnya. Yang pertama ada Telkom, kemudian ada Adro, ada BBCA, BBRI, AMRT, UNTR, INTP, Mika, CPIN, Inco. Ya, itu dia 10 saham yang terbanyak dijual oleh asing ya. Bagaimana nih dengan komoditi? Nah, kita awali pertama dari minyak dulu nih yang turun ya. $2 di tengah kekhawatiran permintaan Tiongkok. Jadi karena di sana ada Covid dan sebagainya ya, masalah internal lainnya, akhirnya permintaan minyak ini dikhawatirkan akan turun gitu. Nah, bagaimana dengan CPO minyak? Sama nih, minyak juga turun. Kemarin udah naik ya beberapa hari, sekarang turun nih, tertekan kasus COVID-19 di Tiongkok lagi-lagi gara-gara Cina nih. Tampaknya yang bahagia ini hanya emas ya. Jadi balas dendam nih, kalau kemarin-kemarin tuh emasnya turun terus ya berhari-hari bahkan berminggu-minggu, dan sekarang dia malah meroket sendiri nih 2% dan sekarang udah di atas 1.700. Keren nih kalau yang hold ya emas ya dan beli di harga bawah. Nah, untuk batu bara sama nih nasibnya dengan minyak dan CPO ya, yang turun nih harga acuannya ya, terjun bebas. Nah, tampaknya belum ada tanda-tanda akan berbalik arah. Nah, kita tunggu aja ya untuk batu bara biar sektor batu baranya juga ikut naik emitennya. Berikutnya kita ke kabar dalam negeri. Yang pertama ini ada dari Bio Farma yang menyiapkan 20 juta vaksin antisipasi varian baru COVID-19. Bio Farma ini yang tergabung di sini biasanya ada KLBF, kemudian ada KF dan INAF. Nah, seperti kita tahu ya, di Cina udah ada nih varian baru COVID. Nah, di Indonesia tampaknya sudah ada orang yang terkena nih. Saya membaca beritanya seminggu yang lalu udah ada yang terkena ya, dan varian COVID yang baru itu XBB dan XBC namanya. Nah, semoga aja nggak menjalar terlalu luas ya, dan vaksin ini sudah disiapkan dulu oleh Bio Farma untuk mungkin pencegahan. Ngomongin soal kesehatan nih, kemarin ada saham emiten kesehatan ya yang listing nih IPO di Bursa Efek Indonesia, yaitu Omed. Nah, resmi melantai di bursa. Omed raup 828 miliar rupiah. Wow, gede banget ya. Dan ada saham IPO lain nih kemarin, yaitu BSBK yang ARA dan warannya juga naiknya lumayan banyak ya. Nah, meraup ini 275 miliar ya, listing perdana Wulandari Bangun Laksana langsung ARA, ini saham properti. Nah, kemudian ada juga saham IPO kemarin anak usaha SSMS, jadi di sawit ya, itu meraup dana 431 miliar CBUT yang kemarin ya. Dan yang paling populer kemarin ada Beli atau Blibli ya, ini Jarum Group yang resmi tercatat di bursa karena jumlah lembar sahamnya itu banyak. Nah, dia tembus kapitalisasinya itu 53,3 triliun. Kalau misalnya nih harga sahamnya 2 kali lipat dari sekarang tuh udah mungkin masuk bisa ke 10 saham berkapitalisasi paling besar ya. Kemudian ini kita pindah ke konstruksi.
Pertama ada WSBP yang saat ini masih disuspend sahamnya. Nah, ini Kejagung sudah menetapkan satu tersangka kasus penggelapan dana WSBP. Jadi kenapa kok sampai disuspend lama? Ya memang karena ada masalah hukum. Untuk tersangkanya ini tidak dipublish untuk namanya, hanya inisialnya, yaitu HA yang selaku Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri. Ini untuk kasus penyelewengan dana ini tahun 2016 sampai 2020. Nah, bersamaan dengan itu, ini karena ada laporan WSBP ini kan menyulap utang menjadi saham ya. Ini akhirnya Waskita Beton ini melakukan private placement 32,71 miliar. Jadi yang punya utang ke pihak lain, nah pihak lain nanti diganti sama sahamnya ini masuk dalam private placement. Dan ini nanti akan dijelaskan dalam RUPS-nya nanti 14 Desember ya, sebulan lebih 1 minggu lagi. Untuk saham konstruksi lainnya ini ada PTPP yang moncer nih membukukan laba bersih 141 miliar pada kuartal 3. Laba bersih ini meningkat 8,96% secara tahunan. Nah, untuk pendapatannya sendiri itu meningkat 16,71%, makanya ya untuk laba bersihnya juga ikut naik. Masih dari sektor konstruksi ada TOTL yang ini swasta bukan BUMN ya. Mulai koleksi Mulyati Sutrisno menyerap saham TOTL 300 di harga 310 sampai 312 per lembar saham. Jadi TOTL ini kemarin turun dikit ya untuk labanya, tapi si ownernya, salah satu pemegang sahamnya masih punya kepercayaan nih kepada TOTL mungkin untuk perbaikan kinerja ke depan, jadi dia serok sahamnya. Dari konstruksi kita ke pelabuhan nih, ada Nusantara Pelabuhan atau Port yang masih rugi 35,43 miliar di kuartal 3 tahun ini. Jadi Port ini berfokus pada bisnis operator terminal peti kemas serta pengadaan dan pemeliharaan alat-alat pelabuhan. Nah, ini masih menanggung rugi yang lumayan banyak ya. Dan sebenarnya kerugian itu sudah turun banyak dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu, itu masih 70 miliar lebih. Oke, masih sekitaran pelabuhan nih berarti ada penyewaan kapal dan sebagainya, maka ada emiten GTSI yang malah sebaliknya ini, jadi malah labanya itu bisa naik ya. Ini GTSI perkuat jasa angkut LNG, mana pendapatan GTSI ini melonjak 69,3% secara tahunan pada periode Januari hingga September. Nah, untuk laba bersihnya juga sama nih, melonjak juga. Pendapatan dan laba bersih yang naik ini ditunjang oleh jasa sewa kapal untuk gas alam cair yang naiknya lumayan banyak nih, yaitu 23,4%. Nah, bicara tentang dunia gas perminyakan nih ada Elsa yang sama nih labanya juga melambung, bahkan melambungnya ini luar biasa, 683%. Laba Elnusa mencapai 290 miliar di kuartal 3 tahun ini. Ini dia. Nah, untuk laba bersihnya ini naiknya gede ya, 687% tadi. Kemudian itu dikarenakan karena pendapatannya itu naik 49,8% dan lain-lain pendapatannya naik, walaupun untuk bebannya membengkak tapi masih menghasilkan laba yang kenaikan signifikan. Dan ada kabar bagus nih dari Pertamina Geothermal yang akan memfinalisasi go public, jadi akan IPO dan sekarang masih dalam tahap final nih, mau final nih. Kita jadi penasaran ya gitu, kita pengen tahu juga nih bagaimana sih selama ini laporan keuangannya, perkembangan bisnisnya dan sebagainya. Berikutnya kita ke pertambangan. Yang pertama ada PSAB, di mana penjualannya itu anjlok sebenarnya 59,81%, tapi malah ruginya itu malah susut ya. Ruginya malah turun menjadi 2,7 juta US dollar. Nah, berikutnya ada juga nih dari DKFT yang sama nasibnya dengan PSAB, di mana penjualannya itu drop 51%, tapi malah berbalik laba, yang dulunya rugi sekarang laba 56,62 miliar. Berikutnya ada saham BP yang balik kucing nih, Indo Tambang Perkasa, yang dulu kemarin menjual sekarang menyerok lagi 1,21 miliar lembar saham, naik 170 miliar. Setelah penyerokan saham ini, berarti kepemilikan saham Indo Tambang Perkasa ini menjadi 23,57%, menanjaknya 2,1% dari sebelumnya yang cuman 21,47%. Ada kabar bagus lainnya nih dari TINS ya, harga timah melambung, laba timah tumbuh 87% ya, akhirnya ke 1,14 triliun.
Jadi sebenarnya volume penjualannya itu menurun, cuman karena harga jual rata-rata logam timah itu naik, nah akhirnya jadi laba bersihnya ikut terkerek nih. Berikutnya ini yaitu ada kabar yang kurang bagus, yaitu emiten rokok Gudang Garam ya, yang pabrik rokoknya itu terbakar nih. Api besar dan asap tebal terlihat dari jauh, videonya udah banyak beredar ya. Namun dari pihak manajemen Gudang Garam sendiri menyebutkan bahwa dengan adanya kebakaran ini tidak mengganggu aktivitas pabrik ya. Jadi tidak terpengaruh katanya ya, semoga saja ya. Tapi tetap aja ini berarti nanti butuh dana lagi nih untuk membangun pabrik yang baru ya, atau memperbaiki yang rusak. Nah, masih dari sektor consumer good, di sini ada ULTJ nih. Ya, ini yang sering sekali kita konsumsi ya, terutama oleh anak-anak. Nah, ULTJ ini turun tipis nih labanya di kuartal ketiga, jadi hanya 834 miliar. Biasa ya kalau emiten consumer itu sekarang ini karena beban pokoknya, beban penjualannya terlalu tinggi, walaupun penjualannya naik, laba bersihnya itu ikut turun gitu, tergerus akhirnya. Jadi laba ULTJ ini turun tipis, turun 8,31% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Sedangkan penjualannya itu sebenarnya naik sekitar 18,48%, tapi itu karena beban pokok dan lain-lainnya naik, akhirnya laba tergerus. Berikutnya masih dari Aisyah. Nah, ini sama juga nih, pendapatannya naik, malah Aisyah ini jadi ruginya luar biasa, lumayan lah 39,48 miliar rupiah. Nah, rinciannya seperti ini ya, sebenarnya penjualannya itu naik 19,38%, tapi akhirnya karena beban pokoknya itu naiknya lumayan ya, jadi akhirnya tergerus untuk labanya, sama seperti consumer good yang lain ya. Nah, berikutnya ini ada Indomaret. Siapa nih? Dinet ya, untuk emitennya ini DNET, Dinet. Ini kalau misalnya buat sobat saham yang mau membuka gerai Indomaret dengan merek sendiri bisa nih ya. Caranya dengan bermitra dengan outlet mitra Indogrosir atau Omni, dan nilainya juga tidak semahal kalau kita membuka outlet Indomaret yang ratusan juta, yang setahu saya di atas 300 juta, di atas 500 mungkin sekarang ya. Nah, dengan membuka gerai atas nama sendiri ini bisa kok dimulai dengan 190 juta, kemudian ada yang tipe lebih besar lagi mungkin 250 juta dan 300 juta. Ada berbagai macam nih beberapa support fasilitas yang diberikan oleh Indomaret. Nah, semakin berkembang ya. Oke, berikutnya kita ke handphone ya, PTSN. Satu sepersada memulai produksi smartphone Nokia C series di Batam ya, bekerjasama dengan HMD Global. Nokia ini masih eksis aja ya, ini adalah kita tahu handphone yang cukup lama sekali dan sekarang masih eksis ya, mengembangkan Android ya, produksi smartphone nih sekarang ini. Oke, semoga bisa menambah pundi-pundi pendapatan dan menaikkan laba bersih dari PTSN di kuartal berikutnya. Dari handphone kita ke televisi. Yang pertama ada Antv nih, yaitu Intermedia Capital atau MDIA emitennya itu. Nah, akan melakukan private placement 3,92 miliar lembar saham. Banyak sekali nih ya, sampai miliaran lembar saham nih. Nah, jumlah lembar saham baru itu setara dengan 10% dari modal yang ditempatkan. Tapi sebelumnya MDIA perlu meminta restu dulu dong ke pemegang saham ya. Nah, ini akan dilakukan RUPS di tanggal 14 Desember bulan depan ya, 1 bulan lebih 1 minggu ke depan. Nah, berikutnya masih dari pertelevisian ada SCMI nih, rame-rame nih, ada emiten sentimen ASO ya. Nah, untuk mengantisipasi dampak ASO, SCTV menganggarkan anggaran belanja ya capek 250 miliar. Nah, seperti ketahui ya, ASO yaitu analog switch off ya, untuk beralih ke TV digital ini perlu dana dong. Jadi 250 miliar itu memang disiapkan untuk keperluan perpindahan ke digital ya oleh SCMA agar tidak kena sanksi nih dari pemerintah. Oke, semoga lancar ya. Berikutnya ada dari Telkom yang resmi menjadi pemenang seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,1 GHz. Jadi ini bisa nanti bakal berbagus untuk perkembangan Telkom ke depan ya, kinerjanya semoga semakin membaik nih dengan adanya kemenangan untuk seleksi pengguna pita frekuensi radio ini, bisa menambah pundi-pundi ya untuk cuan Telkom. Kita sekarang ke emiten keramik nih, ada CAK
atau Cahaya Putra Keramik yang sering banget kita tradingkan ya. Nah, dengan industri keramik yang semakin menggeliat ini, Cahaya Putra Keramik membungkus pendapatan 198 miliar. Nah, pendapatan ini tumbuh ya 2,6%, tumbuh tipis. Walaupun sebenarnya beban penjualan juga naik, tapi masih bisa menghasilkan laba ya, dan labanya ini naik 13% dari periode yang sama di tahun lalu. Oke, selamat buat Cak. Nah, kita ke perbankan sekarang. Ada Bank Mayapada atau Maya yang melejit 319%, nggak mau kalah nih dengan perbankan lainnya, di mana di kuartal ketiga ini mayoritas hampir semuanya naik ya. Nah, ini labanya sekarang Maya itu 109 miliar. Memang ada kenaikan pendapatan yang signifikan juga gitu, jadi akhirnya labanya ikut naik. Nah, oke, kita ke bank selanjutnya. Ada Bank BBTN yang menggandeng Goto. BTN bidik KPR subsidi 200.000 mitra Gojek. Wow, ini inovasi yang luar biasa ya. Jadi bekerja sama, bergandeng tangan dengan beberapa korporasi, komunitas. Nah, kalau Gojek ini kan komunitasnya udah gede banget ya, Gojek-Gojeknya udah banyak banget, dan akhirnya sekarang bekerja sama. 200.000 itu bukan sedikit. Bayangkan 200.000 unit rumah terjual. Wah, luar biasa. Semoga tidak ada kredit macet yang terlalu tinggi ya. Semoga bisa diatasi dan ada win-win solution antara Goto dan BBTN. Berikutnya, bank terakhir yang kita bahas adalah BRI yang tercatat sebagai bank di Indonesia dengan pengelolaan resiko ESG terbaik. ESG itu environmental, sosial, dan governance ya. Jadi BRI ini berkali-kali mendapatkan penghargaan macam-macam ya, termasuk salah satu bank BUMN terbaik di Indonesia. Congratulations sekali lagi buat BRI. Oke, yang terakhir ada aksi korporasi RUPS, yaitu dari MMLP yang diadakan di pertengahan Desember bulan depan. Nah, siap-siap buat yang mempunyai saham MMLP. Sekian dulu ya untuk berita tentang emiten. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.